Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan. Shalom. Nah, kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah lewat Tobat TV dan juga lewat persekutuan lembaga-lembaga gereja Injili Indonesia. Mari kita satukan hati kita akan masuk di dalam ibadah ini. Jemaat Tuhan yang ada di rumah juga, mari kita satukan hati kita akan memulai ibadah kita ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Engkau baik bagi kami. Engkau sangat baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam hidup kami tidak akan pernah berubah ya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian itu. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami naikkan syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Syukur bagi Dia yang kuasa, yang menjadikan segalanya.
kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Dengan kerendahan hati kami datang kepadamu, sujud di kaki-Mu, seraya mengadakan pujian syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami boleh ada di tempat ini Tuhan, untuk beribadah kepadamu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap kami, pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati WL, Engkau berkati Tuhan para singer, berkati Tuhan para imam-imam musik, Tuhan berkati para pendoa syafaat, berkati juga Tuhan setiap TV Toba yang telah menyiarkan siaran ini Tuhan. Tuhan berkati setiap kru-krunya Tuhan, berkati setiap kami ambil bagian di ibadah ini Tuhan. Urapan Tuhan tercurah atas setiap pelayan-pelayan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan untuk setiap kami umat-umat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini untuk beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan Engkau berkati, berkati juga Tuhan setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah lewat TV, lewat siaran langsung. Engkau Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Engkau yang memberkati mereka Tuhan, apapun pergumulan hidup mereka, Tuhan kadang berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Engkau berkati Tuhan Bapa Huta Barat, urapi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap firman ditaburkan oleh hamba-Mu semuanya berasal daripada-Mu Tuhan, dan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap kami para pendengar-pendengar Tuhan akan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, dan setiap firman yang kami dengarkan Tuhan akan menjadi tuntunan-tuntunan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Berkati tempat ini, gereja ini, tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Malaikat Tuhan berjaga-jaga dalam tempat ini, sehingga Tuhan tempat ini selalu terlindungi dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap kami yang tergabung dalam PGLII. Engkau berkati Tuhan setiap gereja-gereja yang tergabung di dalamnya. Urapan Tuhan seturut tercurah atas setiap gereja-gereja yang ada tergabung dalam PGLII Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami ingin lebih lagi menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami ingin lagi menaikkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami ingin lebih lagi menaikkan puji-pujian kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan setiap doa-doa dan permohonan kami kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkenan melawat setiap ibadah ini. Roh Kudus hadir di tempat ini, melawat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa baik, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memuji memuliakan Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan terus datang menyembah Tuhan, sebab kita bersyukur Dia baik, Dia sungguh baik bagi kita. Amin. Haleluya. Bersyukur kepada-Mu Bapa, karena banyak hal yang telah Kau perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
bersyukur kepada Tuhan.
Yes, amin. Sebab Tuhan baik. Terima kasih. Dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Baik jemaat yang ada di rumah, jemaat yang ada di tempat ini, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersorak bagi Tuhan, meninggikan Dia, sebab Dia baik. Tiada berkesudahan kasih setianya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari sekali lagi sama-sama katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari bertepuk tangan untuk kebaikan Tuhan. Lebih sungguh lagi. Yesus baik. Dia sungguh baik bagi kita. Mari sama-sama kita nyanyikan. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagi Yesus baik bagiku, dulu sekarang. dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi lebih sukacita lagi katakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Seberapa banyak kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus Dia tetap baik hari ini sampai selama-lamanya. Boleh lambaikan tangannya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik,
kasih-Mu sungguhlah mempesona hidupku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona
sepanjang umur hidup kami. Selama Tuhan masih memberikan kami napas hidup di dalam dunia. Sebab tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk tidak menyembah-Mu. Sebab tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuji dan memuliakan Engkau. Sebab untuk itulah kami ada di dalam dunia ini Tuhan, yaitu untuk menyembah mengagungkan Engkau, mempermuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, inilah kami, hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang boleh datang pada saat pagi menjelang siang hari yang indah ini. Kami datang memuji Tuhan, karena kami telah menemukan kasih yang sejati itu di dalam hidup kami. Yang itu kasih yang bersumber daripada Tuhan sendiri. Sebab itu Bapa di dalam surga, inilah kami, pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami memuji Engkau, kami meninggikan Tuhan, dan sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang berfirman di tengah-tengah kami, menyapa kami dengan lembut dengan kasih-Mu lewat kebenaran daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kuasai setiap kami yang ada di dalam ruangan ini dengan Roh-Mu yang kudus, dan seluruh pemirsa yang boleh menyaksikan siaran ini, mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami pertaruhkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah juga Tuhan, mereka diurapi, mereka diberkati oleh Tuhan lewat pemberitaan firman dan ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus Anak Domba. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur. Kami mau siapkan hati kami mau terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama kita mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kalau pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita boleh ada di tempat ini, semua karena kasih Tuhan. Amin. Ya, dari gedung GBI Balige Kota bersama dengan hamba Tuhan dan Persekutuan Gereja Lembaga Injil Indonesia, ya, kita boleh beribadah bersama pada pagi hari ini, dan kami menyapa seluruh pemirsa yang boleh menyaksikan siaran ini. Ya, biarlah kiranya saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita bersyukur kalau kita kembali dipersekutukan di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Coba lambaikan tangan bersama Bapak yang sudah siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Baik saudaraku yang kekasih, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita pada kesempatan ini di dalam ibadah kita. Kita rindu persekutuan kita adalah persekutuan yang diberkati oleh Tuhan dan yang membawa dampak. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, persekutuan kita bukan hanya sekedar bersekutu tapi tidak ada faedahnya dan tidak ada dampaknya, tetapi kita rindu persekutuan ini, persekutuan Gereja Lembaga Injili Indonesia atau yang disingkat dengan PGLI ini adalah persekutuan yang diberkati dan membawa dampak. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, di dalam dunia ini ada begitu banyak persekutuan yang dibuat. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, saudaraku yang kekasih, apakah persekutuan kita itu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan dan membawa dampak? Amin. Kalau persekutuan yang diberkati oleh Tuhan dan membawa dampak, yang pastinya Tuhan ada di tengah-tengah persekutuan itu. Haleluya. Maka pada kesempatan pagi menjelang siang ini, kita rindu, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, saya mau membagi bagi kita semuanya ada 3 persekutuan, saudaraku yang kekasih, tetapi kita mau lihat di persekutuan mana kita sedang berada. Saudaraku yang kekasih, di dalam Alkitab dituliskan, saudaraku, di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-15. Coba kita perhatikan, kita akan mulai di
di dalam ayat ini, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, dari Hakim-Hakim pasal 15, kebenaran firman Tuhan mengatakan ada persekutuan, saudara yang kekasih, tetapi persekutuan ini adalah mendatangkan malapetaka dan persoalan besar. Coba kita perhatikan di dalam, ya saudara yang kekasih, ya Hakim-Hakim pasal yang ke-15, kita baca bersama mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Kita membaca bersama-sama, saudara yang kekasih, Hakim-Hakim pasal 15 ayat 4 dan ayat 5. Kita baca 3, 2, 1. Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap ekor 2 ekor. Kemudian dinyalakannya obor itu, lalu dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai, kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita perhatikan dari ayat yang kita baca, ada persekutuan ekor. Saya yakin percaya persekutuan kita bukan persekutuan ekor. Amin. Katakan kiri kananmu, bukan persekutuan ekor. Haleluya. Karena kalau persekutuan ekor itu, saudaraku yang kekasih, itu membahayakan. Dikatakan di dalam ayat itu, kita nggak nyinggung yang lain, saudaraku yang kekasih, tetapi kita mau lihat dari Alkitab yang kita sudah, bukan kita yang tulis ya, dan kita baca. Dikatakan di sana, lalu Simson menangkap anjing hutan 300 ekor. Kita boleh perhatikan di sana, saudaraku yang kekasih, lalu Simson mengikat 2 ekor. Tiap-tiap, saudaraku yang kekasih, ikatan ada 2 ekor daripada anjing hutan itu, lalu mengikatnya 1, ada di sana obor. Kalau kita perhatikan di sana, saudaraku yang kekasih, ada 150 persekutuan. Amin. Ada 150 pasang. Anjing-anjing hutan itu ada 150 pasang. Di sana dikatakan yang diikat, yang ditangkap oleh Simson, lalu dilepaskan ke ladang gandum yang belum dituai dan ke kebun-kebun zaitun. Kita tahu, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, gandum itu adalah gambaran daripada kebenaran firman. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, tidak heran di akhir zaman ada persekutuan yang merusak gandum. Makanya kitab Wahyu katakan, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, jangan rusakkan gandum dan minyak. Amin. Di sini dikatakan bahwa anjing-anjing hutan itu akan dilepas oleh Simson ke ladang-ladang gandum yang belum dituai, dan di sana dikatakan terbakarlah gandum-gandum, tumpukan-tumpukan gandum yang belum dituai, dan juga kebun zaitun. Kita tahu kebun zaitun apa yang diambil dari sana adalah minyak yang berbau. Minyak yang biasanya digunakan sebagai minyak urapan. Saudaraku yang kekasih, perlu diperhatikan oleh umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita masuk di dalam persekutuan ekor, apalagi kalau kata kasarnya dalam persekutuan anjing. Amin. Jangan masuk dalam persekutuan anjing. Karena kalau kita melihat juga di dalam kitab Hakim-Hakim, saudara yang kekasih, ketika Tuhan memilih daripada Gideon untuk berperang, Tuhan menyuruh Gideon, bawalah rakyat itu dan suruh mereka minum di sungai. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, dikatakan di sana, setiap orang yang berlutut dan menyulurkan tangan dan membawa ke mulutnya, tuangkan di satu. Dan setiap orang yang berlutut dan menjilat dari air sungai itu, pisahkan dan suruh pulang. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, ini perlu diperhatikan oleh gereja Tuhan di akhir zaman.
Khususnya pada masa-masa sekarang, saudara yang kekasih. Ada persekutuan-persekutuan yang akan merusak gandum dan minyak zaitun, yang tidak lagi meninggikan firman di dalam hidup mereka. Kalau kitab Daniel dikatakan kebenaran dibebaskan ke bumi, kebenaran tidak dihargai lagi. Saudara yang kekasih, itu sangat menyedihkan dan berakhir dengan begitu. Dikatakan di sana, saya yakin percaya kerugian orang Filistin itu begitu besar. Dikatakan setiap ladang gandum yang belum dituai dan kebun-kebun zaitun habis terbakar. Saudara yang dikasih, ini baru persekutuan yang pertama yang kita perlu belajar. Amin. Jangan kita ada di sana. Amin. Pastikan kita tidak ada di sana. Saudaraku yang dikasih dan seluruh pendengar dan yang menyaksikan juga ibadah ini, pastikan hidupmu tidak masuk di dalam persekutuan ekor. Sebab firman Tuhan katakan di dalam kitab Ulangan, sebab Tuhan memanggil engkau untuk menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Katakan amin. Amin. Ya, hidup kita itu harus menjadi berkat, saudara yang dikasih, menjadi kepala. Maka dikatakan di dalam kebenaran firman ini perlu kita perhatikan. Dan kita akan melihat dalam persekutuan yang kedua. Saudara yang dikasih di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11. Mari saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita baca di sana, saudara yang dikasih. Kita boleh lihat dari ayatnya yang kedua, mulai saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11, kita akan baca bersama-sama kebenaran firman. 3, 2, 1. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Ayat 3. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, persekutuan yang kedua adalah persekutuan para perampok dan pencuri. Saudara yang kekasih, kalau yang pertama dikatakan persekutuan para ekor, persekutuan anjing-anjing hutan. Kalau dikatakan persekutuan anjingnya terlalu kasar, tapi itu yang menjadi kenyataan, saudara yang kekasih. Ada persekutuan yang suka menjilat untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya sendiri, tidak peduli orang lain diinjak, tidak peduli orang lain, saudaraku yang kekasih, menjadi korban. Tapi kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan yang kedua ini, saudaraku yang kekasih, dikatakan ada persekutuan. Ada persekutuan para petualang dan perampok. Persekutuan para petualang dan perampok ini, saudara yang dikasih, didasari daripada sakit hati. Didasari dari apa, Bapak Ibu? Sakit hati di mana? Sakitnya di mana? Di sini, saudara yang dikasih. Kalau sudah sakit di sini, saudara yang dikasih, maka Yefta lari dari saudara-saudaranya dan dia pergi ke tanah Tob. Dan di tanah Tob itu berkumpullah kepadanya para petualang-petualang yang biasa pekerjaannya mencuri dan merampok. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, saya mau sampaikan, perhatikan gereja Tuhan, jangan sampai engkau duduk di dalam kumpulan para pencuri dan perampok. Mazmur pasal 1 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut
manusia, saudara yang dikasih, yang tidak takut akan Tuhan. Maka sangat diperhatikan, perlu kita saudara. Maka dikatakan, ya Alkitab mengatakan kepada kita harus kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Efesus mengatakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Efesus pasal yang kelima dikatakan, saudara, perhatikan dengan seksama. Bahwa dikatakan dengan seksama, harus dengan teliti kita memperhatikan hidup ini. Posisi hidup kita, keberadaan kita, persekutuan kita sedang ada di mana? Di kalangan para ekor-ekor kah, atau di dalam kumpulan para perampok dan petualang? Kalau petualang itu termasuk juga orang-orang yang memburu daging, sama seperti Esau. Orang-orang yang memburu daging, saudara yang dikasih, akan sama seperti Esau. Karena semangkok kacang merah, dia menjual hak kesulitan. Saudara yang dikasih, kalau dikatakan Ibrani mempunyai nafsu yang rendah. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita, khususnya saat-saat sekarang ini, umat Tuhan, jemaat Tuhan, para hamba Tuhan, jangan sampai kita memiliki nafsu yang rendah seperti Esau. Bahkan ketika ia ingin memperbaikinya dengan menangis, dia tidak ada kesempatan. Ketika ia ingin diberkati, baginya tidak ada lagi berkat. Ayahnya berkata kepada dia, apa lagi yang akan kuberikan kepadamu? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi berkat yang akan diterima bagi orang yang suka bertualang, yang suka pergi kepada. Tapi bagi mereka yang suka diam di kemah bagaikan Yakub, bagi mereka tersedia berkat Tuhan. Amin. Bahkan bukan hanya berkat, ada pembelaan khusus. Ketika Yakub berkata kepada ibunya, ibu, jangan sampai aku nanti dikutuki oleh ayah, bukan berkat yang datang, melainkan kutuk. Tapi ibunya berkata, biarlah aku yang menanggung semuanya itu, anak. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kalau kita mau menjadi orang yang diberkati, kalau kita mau menjadi orang yang mendapat perlindungan, sukalah diam di kemah di hadirat Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. PGLI akan diberkati oleh Tuhan menjadi persekutuan yang diberkati dan membawa damai. Amin. Haleluya. Sesuai dengan visi dan misinya, bersekutu dan memberitakan Injil damai sejahtera. Bagaimana supaya damai sejahtera, saudara? Harus ada berkatnya. Berkatnya bukan secara materi saja, tetapi berkat rohani yang daripada Tuhan. Maka kita harus pastikan persekutuan kita komit dari awal, saudara yang dikasih, bukan mencari harta duniawi, tetapi mencari harta surgawi. Amin. Saudara yang dikasih, masuk di dalam persekutuan yang benar, bukan persekutuan ekor dan para pencuri. Tapi jangan heran, saudara yang dikasih, di gereja zaman sekarang, di kalangan anak Tuhan juga yang mengaku anak Tuhan, di kalangan hamba Tuhan juga yang mengaku hamba Tuhan, ada pencuri dan perampok. Bukan merampok uang orang lain, tetapi merampok uang Tuhan. Maliaki pasal yang ketiga mengatakan, bukankah kau telah mencuri, mengambil apa yang bukan milikmu? Bahkan dipastikan di dalam Maliaki pasal yang ketiga itu, orang yang tidak mengembalikan milik Tuhan itu adalah pencuri dan tapi di sini nggak ada lagi. Amin. Cuma di sana sini. Haleluya. Mungkin juga di antara pemirsa yang boleh menyaksikan siaran ini juga tidak ada lagi, cuma mungkin di samping-sampingnya masih ada. Saudara yang kasih, kita perlu perhatikan itu. Apakah persekutuan kita persekutuan yang diberkati dan berdampak? Maka saudara yang kasih, kita tidak boleh sembarang masuk dalam persekutuan. Ada nggak Tuhan dihadirkan? Kalau Tuhan ada dihadirkan, ada koreksi, ada teguran. Amin. 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 Ya, saudara yang kasih.
Di dalam persekutuan yang mau diberkati oleh Tuhan ada kriteria, sedangkan Musa saja ketika dia melihat satu perbuatan Tuhan yang luar biasa di saat semak belukar itu menyala tetapi tidak terbakar, Tuhan berkata, jangan kamu mendekat, sebab di mana tempat kamu berdiri itu adalah kudus. Artinya tidak sembarangan orang. Amin. 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 Ada banyak rambu-rambu lalu lintasnya. Tidak semua boleh, saudara dikasih. Untuk menjadi orang yang diberkati itu ada kriteria Tuhan. Ada syarat-syarat yang diinginkan oleh Tuhan. Maka saudara yang dikasih masuk di dalam persekutuan kita ini juga kita berharap saudara dan sangat kita berdoa PGLI Toba menjadi persekutuan yang diberkati dan berdampak. Amin. Kalau berdampak, kalau diberkati mungkin masih diri kita sendiri yang merasakan. Kalau berdampak ada implikasi dengan orang lain. Orang lain juga akan melihat, wah, ada persekutuan yang di Toba kan? Adakah seperti itu di Toba? Gitu kan? Mereka sepertinya mereka berkata begini, sepertinya nggak mungkin deh di Toba ada persekutuan seperti itu. Ya. Mereka sepertinya nggak yakin. Adakah dari Toba yang muncul seperti itu persekutuan yang diberkati gitu kan? Enak sekali saudara punya kasih. Ya, dengan gampang bukan kita yang memviral-viralkan diri kita di media sosial, tetapi Tuhan yang angkat. Amin. Tuhan akan memberitahukan, Tuhan akan perlihatkan kepada orang lain yang berkata ini persekutuan yang diberkati dan membawa dampak. Tapi bagaimana supaya membawa dampak? Perhatikan, jangan sampai ada pencuri di dalam. Katakan yes. Yes. Amin. Jangan ada pencuri. Kalau ada pencuri seperti Yudas, repot saudara. Sesuatu yang baik dikerjakan perempuan, memecahkan kendi pihak pualamnya, mencurahkan minyak di kaki Yesus, dia akan berkata sayang sekali itu. Bagus juga itu dimasukkan ke kas. Ya, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mahal itu harganya. Tapi kalau tidak ada pencuri di dalam, silakan lakukan yang terbaik. Ketika seseorang itu diberkati, nggak ada yang iri. Amin. Yes. Haleluya. Saya percaya jika pelayanan ini sudah sering dipakai digunakan oleh PGLI, GBI, Bali Kota, saudara yang kekasih, saya dan percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Amin. Maka jangan diharap nanti saudara yang kekasih kalau tiba-tiba naik di atas. Yes. Selesai. Haleluya. Saya yang percaya saudara yang kekasih kalau Pak Pendeta Malau nanti diberkati kita juga bisa menikmati. Amin. Haleluya. Amin. Saudara begini saja sudah menikmati kita di sini. Iya kan? Ya saudara yang kekasih, apalagi kalau lebih lagi nanti. Ya. Tapi saya rindu juga bukan hanya Pak Malau yang diberkati, semua PGLI ini. Amin. 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 Supaya sama-sama kita saling menikmati saudara yang kekasih. Iya, karena debu kaki daripada hamba-hamba Tuhan itu ketika hadir di dalam pelayanan kita akan membawa berkat yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Ya. Saudara yang kekasih ada dua tadi, saudara yang kekasih yang pertama persekutuan para ekor, yang kedua persekutuan para perampok. Tidak ada lagi di sini ya. Jemaat yang hadir pun tidak ada lagi yang mencuri. Hamba Tuhan tidak ada lagi yang mencuri. Ya saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kalau jemaat mencuri mungkin masih dibilang pencuri, tapi kalau hamba Tuhan mencuri masih dikatakan kepala rampok. Bos, apa itu namanya istilahnya? Ini saudara yang dikasih, bos besarnya perampok. Tapi saya percaya di PGLI tidak ada, dan di persekutuan yang lain juga. Amin. Amin. Tidak ada lagi bosnya rampok, saudara yang dikasih di dalam gereja. Amin. Amin. Maka perlu kita harus teliti. Tapi bagaimana supaya jangan ada di dalam persekutuan itu lagi pencuri dan perampok? Maka kita akan lihat. Amin. Mari coba kita perhatikan dulu saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan. Saya berharap inilah persekutuan itu. Persekutuan yang diberkati dan berdampak itu adalah persekutuan gereja mula-mula. Amin. Mari kita perhatikan Bapak Ibu saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan.
Kita akan lihat saudara yang dikasih di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Maka saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, kita mau perhatikan dulu bagaimana supaya PGLII itu menjadi persekutuan yang diberkati dan membawa dampak. Bagaimana hidup kita, nikah rumah tangga kita, dan seluruh pemirsa yang menyaksikan siaran ini lewat Toba TV, bagaimana supaya nikah rumah tangga kita menjadi nikah rumah tangga yang diberkati dan membawa dampak. Kita mau belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mulai ayatnya yang ke-41. Demikian kebenaran firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Katakan amin. Amin. Dikatakan di sana berarti kalau ada kumpulan 3.000 jiwa berarti ada persekutuan. Ada persekutuan yang diberkati. Di sini dikatakan saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Mau bertambah saudara? Amin. Apa istilahnya ini? Multiplikasi. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, bagaimana supaya hidup kita bermultiplikasi? Ya, bukan hanya diberkati secara jasmani, bukan hanya diberkati secara rohani, karena firman Tuhan juga katakan saudara bahwa ibadah itu mengandung janji baik hidup sekarang dan hidup yang akan datang, diberkati di bumi dan masuk surga. Amin. Amin. Atau cukup saja hanya masuk surga? Biarlah susah-susah atau nyanyian kesukaannya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mengiringi Yesus sampai selama-lamanya. Mau hanya seperti itu saudara? Meskipun susah di dalam dunia. Tapi kalau janji firman Tuhan katakan kalau bisa kita diberkati di dunia, kenapa tidak ya? Amin Bapak Ibu? Amin. Kita mau diberkati juga? Amin. Jadi miliarder kepunyaan Tuhan. Amin. Yes. Miliarder yang dipercayai oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan karena dapat masih berkatnya 100.000. Oh, puji Tuhan, 10.000 Tuhan, 10.000. Dikasih Tuhan lagi berkatnya 10 juta. Oh, 1 juta untuk Tuhan. Ini uangmu Tuhan. Langsung cepat-cepat itu. Ketika dikasih 1 miliar, oh berat kali Tuhan. Banyak itu. Nantilah Tuhan ya. Jangan seperti itu saudara. Kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Amin. Amin. Supaya persekutuan kita adalah persekutuan yang diberkati dan membawa dampak. Menjadi persekutuan yang diberkati dan membawa dampak. Dikatakan sana yang pertama, bagaimana supaya menjadi persekutuan itu yang diberkati. Di dalam ayat yang ke-41, mereka yang menerima perkataan yang dimaksud di sana adalah kebenaran firman. Inti pertama saudara yang dikasih supaya kita menjadi orang yang diberkati, menjadi persekutuan yang diberkati, harus kebenaran firman yang menjadi tolak ukur. Bukan anggaran dasar. Amin. Bukan aturan-peraturan daripada persekutuan. Firman yang menjadi tolak ukur kita yang pertama. Amin. Ada banyak orang saudara yang dikasih rindu diberkati oleh Tuhan, tapi mengesampingkan firman. Alkitab mengatakan saudara yang dikasih jemaat mula-mula, kalau kita baca selanjutnya tidak ada yang kekurangan. Semuanya kebutuhan mereka dicukupi. Tapi yang pertama yang ada di dalam hidup mereka, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, hidup mereka bertolak ukur dengan firman. Ukuran persekutuan mereka itu karena firman. Saya pernah dengar lagu mengatakan begini, kalau bukan kasih surga tiada, itu yang
itu kasih? Yesus sendiri. Apa itu Yesus? Firman itu sendiri. Amin. Saudara yang dikasih, kalau bukan kasih tidak ada surga. Tidak ada keselamatan yang disediakan bagi kita. Yesus tidak pernah turun, tidak perlu turun dari surga menjadi manusia ke dalam dunia. Saudara yang dikasih, yang menjadi tolak ukur dari segala sesuatu adalah firman. Menjadi patron. Hidup gereja umat Tuhan menjadi umat Tuhan yang diberkati dan membawa dampak. Saudara yang dikasih adalah orang yang hidup di dalam kebenaran firman. Haleluya. Amin. Firman Tuhan adalah di atas segalanya. Firman Tuhan adalah yang menjadi utama, yang terutama dalam hidup kita. Makanya dikatakan yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Masihkah Yesus yang terutama dalam hidup kita? Masih Yesus, saudara? Atau sudah mungkin yang lain? Atau mungkin sudah ini yang menjadi terutama? Kenapa itu yang terutama? Karena kan sudah di dalam semua. Ada banyak orang, saudara, yang dikasih ketinggalan Alkitab di rumah, tidak pusing, tapi ketinggalan smartphone, pusing 7 keliling. Sampai uring-uringan mungkin saudara punya kasih karena ketinggalan ponsel. Tapi kalau tinggalan apa? Alkitab, udah apa-apa, ada nanti monitor di gereja. Memang itulah luar biasanya sekarang, ada monitor di gereja. Alkitabnya tinggal, Alkitabnya nggak dibuka. Pagi-pagi nggak dibuka Alkitabnya nggak masalah. Tapi pagi-pagi ada nggak WhatsApp masuk? Ada nggak chattingan si itu? Saudara dikasih di dalam nama Tuhan. Ini harus menjadi perhatian bagi hidup kita. Amin. Jangan hanya ingin menjadi orang yang diberkati dan membawa dampak, tapi tidak cinta firman. Daud mengatakan, saudara yang dikasih, segala kekayaan ada padanya, bahkan tempat tinggalnya istana yang luar biasa. Saudara yang dikasih, Daud mengatakan di dalam Mazmur 119, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kesukaan bagiku, aku sudah binasa dalam sengsara. Apa kurangnya sih bagi Daud? Punya dayang-dayang yang cantik-cantik, punya pelayan yang hebat, punya pengawal-pengawal, punya harta, bahkan mungkin juga tempat minumnya terbuat dari emas. Tapi Daud berkata, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kesukaan. Artinya Daud berkata, sekiranya firman Tuhan itu tidak ada di dalam hidupnya, dia sudah binasa dalam sengsara. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, kalau kita mau hidup kita yang diberkati dan berdampak bagi orang lain, berdampak berarti berguna bagi orang lain, menyenangkan bagi orang lain, bukan berarti mencari kesenangan manusia, bukan berarti mencari bagaimana supaya manusia itu jadi senang sama aku, bukan, tapi disenangi oleh banyak orang karena ada firman. Haleluya. Tidak di mana kita datang, malas sekali aku nengok itu. Mukanya itu loh, bawa para petaka. Kalau orang Batak katakan si suram. Tapi yang di sini dan juga pemirsa yang boleh menyaksikan ibadah ini, tidak ada yang menjadi susuran. Amin. Semua orang menjadi kesukaan. Maka saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, kita berharap hidup kita menjadi kesukaan. Bukan hanya kita suka nyanyi, apalagi lagi sudah mulai ya. Saya lihat sebelumnya belum ada yang begini-begini nih. Dan sudah mulai ornamen-ornamen Natal sudah mulai muncul. Berarti akan ada sebentar lagi nyanyi kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Bukan ketika hanya Yesus datang baru ada kesukaan. Ketika kita pun hadir harus menjadi kesukaan bagi orang. Yes. Amin. Kita mau bawa kesejukan di tempat-tempat yang panas. Artinya bukan kita menjadi kulkas atau freezer, bukan. Tetapi kita membawa panas. Bisa mengubah keributan menjadi tenang.
Sama seperti Yesus ketika dia berkata, diam, tenanglah, maka seluruh danau ini menjadi tenang. Tapi jangan mimpi saudara pikirkan dan untuk lepas gelombang nanti saat diam tenang. Saudara mau dicoba nyanyi. Dan saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, persekutuan yang ketiga yang diberkati dan membawa dampak. Yang pertama harus ada ukurannya adalah kebenaran firman. Amin. Amin. Ada kebenaran dan kebenaran firman. Amin. Yang kedua, apa yang perlu ada di dalam persekutuan yang diberkati dan membawa dampak? Di dalam persekutuan itu firman yang digenapkan. Firman dibiarkan bekerja, bukan kita. Artinya di sana dikatakan, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, mereka yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Hidupku menggenapi firman-Mu, ada mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Di dalam hidup kita ada firman yang digenapi. Selain firman itu menjadi tolak ukur bagi kita, menjadi ukuran atau yang menuntut, sebagaimana Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Bukan hanya sekadar menuntut, tetapi yang berlaku di dalam hidup kita. Saudara yang dikasih, kita bukan hanya sekedar dituntut, tetapi memang kita hidup. Kalau dikatakan di dalam Yohanes pasal 1, firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Artinya firman yang menjadi daging. Berarti firman itu, saudara yang dikasih, bukan hanya sekedar kita baca, kita lakukan begitu, oh ya firman Tuhan begini. Tetapi saudara yang dikasih, firman itu benar-benar menjadi kehidupan kita. Kalau saudara yang dikasih, kami punya lagu, ada lagu, kan kami punya lagu ya, saudara yang dikasih, mungkin saudara nggak tahu maksud saya. Ya apa namanya? Ada lagunya yang mengatakan, saudara, firman itu menjadi kehidupan. Ya, dalam apa namanya, lagu Kingdom of Life. Saudara yang dikasih, dikatakan begini, ku tak dapat hidup tanpa firman. Itu lagunya, saudara. Aku tidak dapat hidup tanpa firman. Di dalam hidup kita harus ada kebenaran firman. Kalau firman yang ketemu firman, saudara yang dikasih pasti cocok. Saya pernah dengar seminar saudara yang dikasih di SMK 1 sana dikatakan cekcok menjadi cocok. Saya berpikir dia juga ya. Tapi saya yakin dan percaya firman ketemu firman pasti cocok. Haleluya. Amin. Tidak ada yang mengatakan, kok aku gak bisa cocok sama dia ya. Perhatikan firman yang mana ada di dalam. Haleluya. Amin. Amin. Kalau dikatakan di dalam kebenaran ini, saudara yang dikasih, karena mereka sama-sama terima firman. Terima firman itu dari para rasul-rasul. Itu ayat 3 mengatakan, 43 dikatakan, ayat 42 maksud saya, dikatakan di sana. Kita perhatikan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Garis bawahi ada kata persekutuan di sana. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, persekutuan yang diberkati dan berdampak itu adalah persekutuan
yang ada di dalamnya firman Tuhan digenapkan dalam hidup pribadi lepas pribadi. Bukan hanya satu orang yang hidup di dalam firman, tapi semua orang yang ada di dalam persekutuan itu adalah orang-orang yang hidup menurut kebenaran firman. Haleluya. Saudara yang dikasih, kalau kita semua yang ada di persekutuan di PGLI ini, saudara yang dikasih yang ada di Toba, semuanya hidup di dalam persekutuan, tidak akan ada yang bisa mendekat pencuri dan pukulan ekor-ekor. Haleluya. Tidak akan masuk di dalamnya orang-orang yang memiliki nafsu rendah, selera yang rendah. Apalagi yang suka masuk mencuri. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan ini bukan menyudutkan satu orang, saudara yang kasih, bukan bertujuan bendahara pasti ini yang disolat, bukan. Semua kita bendaharanya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu masing-masing punya dompet. Amin. Dompet isinya rupiah untuk apa? Bapak Pendeta Mola punya dompet? Tinggal di rumah. Bukan tiga di rumah. Tinggal. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Pendeta Zimbo juga pasti punya dompet ini. Apalagi yang di belakangnya Bapak Pendeta memimpin pasti. Itu dompetnya pasti lebih tebal. Dan saya yakin percaya biasanya kalau udah punya dompet itu, saudaraku, diisi bukan, saudaraku yang dikasih kertas-kertas putih, tapi yang berwarna-warni. Ada yang warna hijau, warna ungu, warna coklat, warna merah, warna biru, dan kartu nama. Ada lagi itu yang gambar mata dolar. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, berarti kita ini semua adalah bendaharanya Tuhan. Amin. Yang bisa dipercaya untuk mengembangkan pelayanan PGLI di Kabupaten Toba, dan bukan hanya di Kabupaten Toba, akan berdampak ke seluruh kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Amin. Dan juga ke seluruh Indonesia. Haleluya. Kalau masih sebagian Toba, saudara yang kasih, apalagi kalau hanya di Balige, itu namanya belum berdampak. Harus sampai ke Pasoburan. Amin. Ke Borgor, ke Nassau. Haleluya. Ya, tempat-tempat yang jauh lah dulu. Kalau tempat-tempat serupa itu pasti, karena jalan lalu lintasnya mantap. Apalagi kata Pahan itu pasti nyampe ke Borgor, Nassau, harus berdampak. Haleluya. Bila perlu tadi saudara kasih jalan lubang yang berjalan-jalan itu menjadi selesai. Haleluya. Ya kalau kita pergi ke sana kan banyak kali jalan yang berlubang-lubang atau lubang yang berjalan-jalan. Karena di sana sini ada banyak lubang. Jadi saudara yang kasih, bulan lalu kita juga ya dari PGLI, ya pemerintah kita yang kerja ke sana PGLI. Haleluya. Karena ada banyak apa namanya ya bendahara-bendahara yang diberkati oleh Tuhan di PGLI. Amin. 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 Bapak Ibu, sehingga Kabupaten Toba juga menjadi kabupaten yang diberkati Tuhan. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, dikatakan di sana di dalam kebenaran firman, setelah mereka menerima perkataan dan memberi diri dibaptis, dikatakan di sana mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dikatakan di sana, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau persekutuan itu bisa diberkati oleh Tuhan, bukan hanya pekerjaannya berkumpul, tapi ada juga dikatakan berdoa. Maka di dalam kitab Yeremia dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kepada kota kamu yang kubuat, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan juga. Kesejahteraan Balige adalah kesejahteraan kita. Kesejahteraan Toba adalah kesejahteraan kita. Amin. Amin. Maka kita harus menaikkan doa untuk itu, Bapak Ibu saudara yang kasih. Jemaat Tuhan harus menaikkan doa, menjadi tiang doa bagi kota kita. Bukan hanya berkata saudara yang kekasih dan Tuhan mengharap mujizat dari Tuhan dapat, tapi tidak pernah berdoa. Ya. Bagaimana supaya kita menjadi berkat setelah kita menjadikan firman Tuhan itu menjadi ukuran daripada
semua, dan firman itu digenapkan di dalam hidup kita, kita bertekun. Saya berharap saudaraku yang dikasih hamba-hamba Tuhan PGLI, dimanapun saudara pada saat ini berada yang tidak hadir pada hari ini, mari bertekun di dalam persekutuan. Haleluya. Harus bertekun di dalam persekutuan. Jangan katakan yang bertugaslah hari ini. Saya berharap saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mencoba sekali nggak hadir ketika pertemuan di Posnya, saudara yang dikasih, saya merasa tertuduh. Saya memang muncul sebentar lalu pulang. Saya merasa ada sesuatu yang hilang. Ada sepertinya hilang damai sejahtera. Maka jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Termasuk dari persekutuan yang biasa dilakukan oleh beberapa orang, termasuk di dalam persekutuan PGL ini. Jemaat juga jangan katakan, aku kan beribadah di rumah live streaming. Jangan puas beribadah di rumah lewat live streaming. Jangan tinggalkan persekutuan. Di dalam persekutuan ada berkat yang luar biasa. Amin. Kalau hidupmu mau menjadi diberkati, menjadi orang yang diberkati dan berdampak, masuklah dalam persekutuan yang benar. Yes, jangan katakan, aku sih beribadah di rumah. Tidak cukup. Ya. Saudara yang dikasih, harus tetap masuk, pelihara persekutuan itu. Kalau dikatakan Ibrani, pelihara kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu, saudara yang dikasih, berarti satu dengan yang lain, saling membangun, saling menopang, saling mendukung, bukan saling menggigit dan menjatuhkan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasih, di dalam nama Tuhan dikatakan di sana, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, dan ayat 43 saya akan baca bagi kita saudara yang dikasih. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Haleluya. Di dalam persekutuan yang membawa dampak dan yang diberkati itu ada mujizat dan tanda-tanda yang ada. Amin. Amin. Tidak hanya bernyanyi heranlah, 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 heranlah. Bukan hanya bernyanyi saudara, tapi akan kita perlihatkan ada banyak tanda mukjizat dan tanda-tanda yang ada. Itu ada di dalam persekutuan, termasuk juga di dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Amin. Dikatakan saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, dan semua orang yang menjadi percaya tetap bersekutu. Kembali diingatkan, semua orang yang percaya. Siapa orang yang percaya yang menerima perkataan itu? Dikatakan di sana saudara, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersama, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Makanya saudara yang dikasih, bukan hanya Pak Malawi yang punya gedung ini, kita juga punya kan. Makanya kita boleh ada di sini. Haleluya. Makanya kalau kita merasa punya, pelihara, jangan buang sampah saudara. Amin. Amin. Tapi saya lihat tidak ada yang buang sampah sebenarnya. Ada tempat sampah di belakang. Jangan main-main Pak. Haleluya. Ya, saya begitu ada sedikit saudara, kalau naik mobil saudara yang dikasih, saya berharap di sini tidak ada yang begitu. Amin. Amin. Ketika saya di belakang, tiba-tiba mobil yang depan langsung buka kaca. Kayak tadi saudara yang dikasih, saya kelumban-lumban naik sepeda motor saudara, tiba-tiba ada plastik besar warna putih seperti ini dilempar tiba-tiba dari depan. Aduh Tuhan, sudah mau saya kejar, ambil. Kita mau tobat kita ini menjadi tobat yang bersih. Yes. Apalagi rumah Tuhan harus rumah Tuhan yang bersih. Maka jangan buang sampah saudara. Apalagi menudai. Apalagi makan permen sesudah gak manis lagi tempelkan di bawah kursi. Saya heran, saya pikir cuma di gereja kita yang ada seperti itu. Ternyata di gereja-gereja lain juga ada. Ketika saya pegang bawahnya, kok ada kayaknya nempel-nempel gitu kan? Ternyata ada jemaat dan pelayan Tuhan yang mungkin ketika gini makan permen sesudah gak manis dimasukkan di bawah. Hati-hati. Kepunyaan yang lain adalah kepunyaan bersama. Mari saling menjaga. Amin. Amin.
Apalagi kalau cantik lampu-lampunya, jangan nanti pas mau pulang kau tarikkan satu. Nanti nggak menyala yang lain. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, dikatakan di sana di dalam kebenaran firman Tuhan, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45 dikatakan, dan selalu ada, dikatakan di sana, dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, dengan bertekun dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam pengait Allah. Maka juga saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, yang pertama tadi, supaya menjadi persekutuan yang diberkati dan membawa dampak, firman Tuhan menjadi tolak ukur, dan firman Tuhan menjadi pola hidup bagi kita. Dan saudara yang dikasih di dalam Tuhan, bertekun di dalam persekutuan. Lalu dikatakan di sana di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara yang dikasih, selalu dikatakan di sana mereka sehati. Kalau ada iklan sepeda motor mengatakan one heart. Amin. Orang dunia saja tahu, apalagi anak Tuhan dan hamba Tuhan. Amin. Yes. Harus bersehati. Haleluya. Kalau kita menjadi orang yang bersehati, saudara, pasti saya yakin percaya menjadi persekutuan yang diberkati. Mari kita lanjut, kita baca kebenaran firman, karena tidak lama lagi saudara yang dikasih. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dan dengan tulus hati. Haleluya. Saya yakin tadi saudara yang dikasih pasti ya Bapak Pendeta Malau bergembira sekali dibuat di tempat ini ibadah PDL ini. Saya lihat dari pemimpin pujiannya tadi. Biasa. Amin. Haleluya. Cuma saya pengen lompat tadi memang, tapi karena bobot saya lebih berat dari beliau, jadi saya nggak ikut lompat. Saya takut saudara yang dikasih. Ya kalau beliau masih mungkin ya masih lebih slim dari saya. Ya saudara beliau. Saya lihat dari kelihatan dari cara memimpin pujiannya, oh luar biasa, pasti bergembira. Tetapi lebih daripada itu, dengan tulus. Katakan bersama tulus. Tulus. Bukan bulus. Tetapi tulus. Kalau bulus itu, akal bulus itu ada cerdik di sana, saudara kita kasih ada sedikit hidayah. Tapi kalau tulus itu dengan segenap hati. Kalau saya mengatakan saudara yang dikasih, dengan senang hati dan jiwaku, ku datang padamu dengan kerinduan. Amin. Agak mirip suaranya maklum. 11:12. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, dikatakan di sana di dalam kebenaran firman Tuhan, dengan gembira dan tulus hati. Kita baca bersama sebagai dampaknya. Kita perhatikan saudara ayat 47, 1, 2, 3. Ya, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Disukai hanya 3 orang. Iya kan? Semua orang disukai oleh semua orang. Amin. Kalau sudah kita disukai semua orang, belum kasih apa-apa sudah disukai, saudaraku. Bukan karena diri kita, itu karena perbuatan Tuhan. Itu karena firman yang telah menjadi daging dan menjadi hidup bagi diri kita. Amin. Kalau Paulus katakan, hidup yang kumiliki sekarang ini bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Menjadi hidup yang menjadi berkat, menjadi hidup yang diberkati dan berdampak bagi orang lain. Dan saya yakin inilah yang didambakan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Hidupmu dan hidupku diberkati untuk berdampak bagi mereka yang membutuhkan.
dan semua yang menyaksikan ibadah pada kesempatan siang hari ini menjadi hidup yang diberkati dan berdampak bagi semua. Amin. 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 Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita tutup lagi kita. Kita mau berkata kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia karena udah para singa dan pemain musik. Kita berkata, hidup karena anugerah. Kita ada pada saat ini bukan karena kuat dan gagah kita. Kita hidup bukan karena lagi diri kita sendiri yang hidup di dalam kita, tetapi ada Kristus yang mempersiapkan kita untuk menjadi orang yang diberkati dan memberkati orang. Kita berkata kepada Tuhan, ku hidup karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang kubanggakan dalam hidupku, hanya pribadi Tuhan saja.
Berkati firman-Mu kepada kami Tuhan, supaya kami tetap bersekutu di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan. Mari Bapak Engkau kuatkan kami, supaya hidup kami hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapak Bapak Barat, mari Bapak Engkau berkati melimpah dengan syukur. Kami percaya Engkau berkati pelayanan bersama dengan semua keluarga, bersama dengan semua umat Tuhan yang Kau layani Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pada saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Tuhan Engkau berkati negara kami Indonesia ini Bapak. Mari Bapak Engkau jaga dari segala sakit penyakit Bapak, khususnya virus corona yang melanda saat ini Bapak. Mari Tuhan Engkau jauhkan dari negara kami Indonesia ini. Engkau sembuhkan orang-orang yang terkena virus corona ini. Engkau jamah mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Juga untuk tim dokter yang ada di booster Tuhan, Tuhan memberkati mereka, memberi kekuatan kesehatan kepada mereka di dalam menangani korban orang yang terkena virus ini Bapak. Juga tim peneliti Bapak, mereka Engkau memberkati mereka agar segera pulih Tuhan dan membuat vaksin untuk corona ini Bapak. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk para pemimpin bangsa ini Tuhan, kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama wakilnya Bapak Maruf Amin. Tuhan memberkati mereka, memberi kebijaksanaan kepada mereka di dalam membangun negara kami Indonesia. Juga semua Bapak Raja dan Menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para kepala desa, memberi kebijaksanaan kepada mereka di dalam membangun negara kami Indonesia. Mari Tuhan Engkau berikan hikmat kepada mereka di dalam mengatasi segala permasalahan yang ada di negara kami Indonesia, khususnya permasalahan krisis ekonomi dan demokrasi. Mari Bapak berikan kemampuan kepada pemerintah untuk mengatasinya. Juga sakit penyakit Bapak, mari Tuhan berikan kemampuan kepada pemimpin negara kami Indonesia di dalam mengatasi ini Bapak. Juga Bapak berdoa untuk acara pilkada yang akan diadakan serentak di negara kami Indonesia tanggal 19 Desember. Laksanakan sesuai ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa agar bisa berjalan dengan aman, tentram dan damai, dan memiliki pemimpin yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Juga pemerintahan di Kabupaten Toba ini, mari Bapak Engkau memberkati Bapak. Pilkada yang ada di Toba ini juga Engkau berkati agar bisa berjalan tentram, aman dan damai di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa setelah tadi anak setiap jiwa-jiwa yang ada di negara kami Indonesia. Mari Tuhan Engkau selamatkan mereka Bapak. Engkau buka hati pikiran mereka Bapak, agar mereka mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus Juru Selamat pribadinya. Kami juga berdoa untuk setiap suku Bapak di seluruh dunia Tuhan. Engkau selamatkan mereka Bapak. Engkau buka hati pikiran mereka agar mereka mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus Juru Selamat pribadinya. Mari Tuhan Engkau pakai gereja menjadi alat Bapak untuk memberitakan Injil, untuk mengirimkan para pemberita Injil, mengirimkan para misionaris Bapak. Engkau pakai gereja Tuhan untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa menjadi umat Kristus. Mari Bapak Engkau pakai gereja Tuhan di dalam nama Yesus. Khususnya bersama begini juga Engkau berkati Bapak menjadi alat untuk menemui jiwa-jiwa, untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus, menjadikan semua bangsa menjadi umat Kristus. Engkau berkati begini Bapak di dalam nama Yesus. Semua para pemimpin di pusat sampai ke daerah, Engkau pakai mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa para Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Untuk segala aktivitas yang terkait pada hari Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati umat, Tuhan yang memberkati para pendengar, para pemirsa, juga memberkati hamba-hamba yang telah menyediakan sarana untuk penginjilan ini Bapak. Engkau berkati penyedia-penyedia layanan ini Tuhan, baik melalui elektronik, televisi, internet. Tuhan memberkati mereka, semakin pakai mereka luar biasa untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar kami ngobrol ke depan Tuhan. Mari Bapak kami rindu menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Inilah hidup kami, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Mari Bapak, Engkau memberkati kami semuanya melalui hamba. Mari demikian Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengan iman angkatlah kedua tanganmu untuk berkat dari
demikianlah ibadah kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan persembahan kita